Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan baik-baik saja ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Imatus Bibdayanti. Saya merupakan mahasiswi dari kampus TEBI Global Mulia, program studi Ekonomi Syariah. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit memberikan penjelasan atau pemaparan terkait konsep dasar sistem informasi manajemen untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah sistem informasi manajemen yang diampu oleh Bapak Anggi Setia Prayoga. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama nih, saya langsung akan memulai pembahasannya. Oke, pada kesempatan kali ini ada 3 subtema nih teman-teman yang akan saya bahas, yaitu yang pertama terkait konsep dasar sistem, yang kedua yaitu terkait konsep dasar informasi, dan yang ketiga yaitu terkait sistem informasi manajemen. Nah, untuk konsep dasar sistem itu sendiri ada 3 poin juga nih teman-teman yang akan saya bahas. Yang pertama terkait sistem, yang kedua terkait karakteristik sistem, yang ketiga terkait klasifikasi sistem. Nah, oke, kita memasuki pembahasan yang pertama, yaitu sistem. Konsep dasar suatu sistem dapat dilihat dari 2 pendekatan ya, teman-teman, yaitu pendekatan komponen dan pendekatan prosedur. Oke, bila kita tinjau pengertian sistem atau definisi sistem dari pendekatan komponen, yaitu sesuatu hal dapat dikatakan sebagai sistem apabila terdiri atau terstruktur dari komponen-komponen yang membentuknya. Contoh organisasi. Kenapa organisasi di sini dapat dikatakan atau dianalogikan sebagai salah satu bentuk sistem? Karena di dalam organisasi terdapat struktural atau komponen-komponen yang membentuk organisasi tersebut, yaitu ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan jajaran-jajaran lainnya. Nah, kalau kita meninjau pengertian sistem dari pendekatan prosedur, saya akan mengambil contoh kembali dari organisasi. Di dalam organisasi tentu terdapat yang namanya program kerja. Nah, dalam pengaplikasian atau mewujudkan adanya program kerja tersebut tentu membutuhkan prosedur atau rangkaian-rangkaian lainnya. Nah, prosedur atau proses dalam rangkaian-rangkaian tersebut dapat dikatakan atau digolongkan dalam bentuk sistem. Begitu ya teman-teman kira-kira. Oke, kita memasuki pembahasan yang kedua, yaitu karakteristik sistem. Nah, untuk materi karakteristik sistem di sini, saya mengambil sumber dari pendapat salah satu tokoh, yaitu Jogianto. Sesuatu dikatakan sebagai suatu sistem apabila memiliki sifat-sifat tertentu, seperti dikemukakan oleh Jogianto. Sistem memiliki karakteristik atau sifat-sifat tertentu, yakni yang pertama, mempunyai komponen-komponen. Nah, tentu karena sistem itu sendiri terbentuk dari komponen-komponen atau terstruktur dari komponen-komponen, maka di dalamnya tentu terdapat komponen-komponen. Jadi, suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi, yang artinya saling bekerja sama membentuk suatu kesatuan ya teman-teman. Nah, komponen-komponen dapat berupa suatu subsistem atau bagian-bagian dari sistem. Nah, untuk yang poin kedua yaitu batas sistem. Setiap sistem memiliki batas-batas luar yang memisahkannya dari lingkungannya. Batas sistem adalah wilayah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem yang lainnya atau dengan lingkungannya. Batas sistem ini menunjukkan ruang lingkup dari sistem tersebut. Nah, untuk poin yang ketiga yaitu lingkungan luar sistem. Lingkungan luar yang dimaksudkan di sini adalah lingkungan di luar dari adanya batas sistem yang mempengaruhi operasi sistem tersebut. Pengaruh tersebut dapat bersifat positif maupun negatif, teman-teman. Pengaruh yang positif dapat dipelihara dan dijaga. Tentu sedangkan pengaruh negatif harus dikendalikan karena dapat mengganggu adanya sistem atau prosedur dalam hal tersebut. Kemudian yang keempat yaitu penghubung sistem. Penghubung yang dimaksudkan di sini adalah media yang menghubungkan atau mengintegrasikan antara satu subsistem ke dalam subsistem yang lainnya menjadi satu kesatuan. Yang kelima yaitu masukan sistem. Masukan adalah serangkaian data atau sinyal input atau maintenance dari dalam atau dari luar lingkungan untuk diolah dalam sistem untuk dioperasikan. Contoh nih, program yang terdapat di dalam komputer. Program adalah maintenance input yang digunakan untuk mengoperasikan komputer dan data adalah sinyal input untuk diolah menjadi informasi. Nah, untuk poin yang keenam yaitu keluaran sistem. Keluaran yang dimaksudkan di sini adalah hasil dari proses dan diklarifikasi menjadi keluaran yang berguna. Keluaran merupakan masukan untuk subsistem yang lain. Informasi adalah keluaran yang dihasilkan dari proses.
Nah, untuk pembahasan yang ketujuh yaitu pengolah sistem. Pengolah merupakan suatu atau yang merubah masukan menjadi keluaran. Contoh, di dalam sistem akuntansi akan adanya yang namanya mengolah data-data transaksi menjadi laporan keuangan yang diperlukan oleh manajemen. Nah, untuk pembahasan yang terakhir terkait karakteristik sistem di sini ada poin sasaran sistem. Sistem yang baik tentu memiliki sasaran yang ingin dicapai. Sasaran adalah sesuatu yang menjadi target yang ingin dicapai dari suatu sistem. Sasaran yang dicapai dari suatu sistem menentukan masukan yang dibutuhkan. Suatu sistem dikatakan berhasil apabila sasaran yang ditentukan dapat dicapai dengan baik ya teman-teman. Oke. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu terkait klasifikasi sistem. Nah, materi dari klasifikasi sistem di sini juga saya ambil dari pendapat salah satu tokoh yang sama, yaitu Jogianto. Berdasarkan klasifikasi sistem dapat ditinjau dari berbagai segi, seperti yang dikemukakan oleh Jogianto, yaitu yang pertama, sistem abstrak dan sistem fisik. Nah, sistem abstrak adalah sistem berupa pemikiran atau ide-ide yang tidak tampak secara fisik. Karena seperti namanya, sistem abstrak tidak tampak secara fisik. Kemudian, contoh dari sistem abstrak di sini salah satunya yaitu sistem teologis. Nah, untuk sistem fisik adalah sistem yang nyata secara fisik, seperti sistem komputer, sistem akuntansi, dan sistem informasi. Nah, untuk poin selanjutnya yaitu sistem alamiah dan sistem buatan manusia. Untuk sistem alamiah adalah sistem yang terjadi secara alami, tidak dibuat oleh manusia. Misal nih, sistem perputaran bumi. Sedangkan untuk sistem buatan manusia adalah sistem yang dirancang dan dibuat oleh manusia itu sendiri. Misal, sistem informasi, akuntansi, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, sistem tertentu dan sistem tidak tentu. Sistem tertentu adalah sistem yang beroperasi dengan perilaku yang sudah dapat diprediksi. Sedangkan sistem tidak tentu adalah sistem yang beroperasi dengan perilaku yang tidak dapat diprediksi. Seperti namanya, tidak tentu. Maka belum tentu atau kita akan kesulitan dalam menentukan dari adanya sistem kerja sistem tersebut. Kemudian yang keempat yaitu sistem tertutup. Sistem tertutup merupakan sistem yang tidak berhubungan dengan lingkungan luar. Nah, untuk sistem terbuka adalah sistem yang berhubungan dengan lingkungan luar. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman terkait klasifikasi sistem. Nah, untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu konsep dasar informasi. Untuk konsep dasar informasi di sini juga ada 3 poin pembahasan yaitu data dan informasi, nilai informasi, dan kualitas informasi. Nah, untuk yang pembahasan pertama terkait konsep dasar informasi yaitu terkait data dan informasi. Secara umum, informasi dapat didefinisikan sebagai hasil dari pengolahan data dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian yang nyata yang digunakan untuk mengambil keputusan. Untuk memahami mengenai informasi, kita harus membahas data terlebih dahulu, sebab sumber dari informasi yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan nyata. Kejadian-kejadian atau event adalah sesuatu yang terjadi pada saat tertentu, sedangkan informasi adalah sebagai hasil dari pengolahan data dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian atau event yang nyata yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Oke, pembahasan yang selanjutnya yaitu terkait kualitas informasi. Nah, untuk materi kualitas informasi juga saya mengambil pendapat dari salah satu contoh yang sama yaitu Jogianto. Kualitas informasi akan sangat tergantung kepada hal seperti yang dikemukakan oleh Jogianto, yaitu informasi harus akurat, informasi harus tepat, dan pada waktunya informasi harus relevan. Kemudian untuk pembahasan yang terakhir terkait konsep dasar informasi yaitu nilai informasi itu sendiri. Pada umumnya, nilai informasi ditentukan oleh dua hal, yaitu manfaat dan biaya untuk mendapatkannya. Kenapa ditentukan oleh dua hal? Karena manfaat yang dimaksudkan di sini yaitu merujuk kepada dampak dari adanya informasi yang didapatkan atau yang diterima. Nah, dampak ini apakah akan memberikan kebermanfaatan atau hal-hal baik kepada kita sebagai penerima informasi tersebut atau tidak. Nah, untuk biaya yang dimaksudkan di sini itu lebih merujuk kepada bagaimana kita mendapatkan informasi tersebut. Begitu ya, teman-teman.
Oke, untuk pembahasan yang terakhir yaitu sistem informasi manajemen. Menurut Jogianto, sistem informasi yang didefinisikan sebagai suatu sistem di dalam suatu organisasi yang merupakan kombinasi dari orang-orang, fasilitas, teknologi, media, prosedur-prosedur, dan pengendalian yang ditujukan untuk mendapatkan jalur komunikasi penting, memproses tipe transaksi rutin tertentu, memberi sinyal kepada manajemen dan yang lainnya terhadap kejadian-kejadian internal dan eksternal yang penting dan menyediakan suatu dasar informasi untuk pengambilan keputusan yang cerdik. Oke teman-teman, mungkin kurang lebih seperti itu pembahasan atau penyampaian materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Bila ada kesalahan dalam tutur kata saya ataupun mungkin ada kurang dalam materi yang sudah saya sampaikan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Bila itu taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.